Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo dari Prodi Agribisnis dengan NIM 091 092 058 092 0010. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang fundamental sistem informasi bisnis. Ada beberapa tipe sistem informasi bisnis. Berdasarkan jumlah pelaku dalam organisasi sistem informasi bisnis terdiri dari 3, yakni sistem informasi personal, sistem informasi kelompok, dan sistem informasi perusahaan. 3 sistem informasi ini saya akan jelaskan nanti. Adapun ada 6 tipe sistem informasi, yaitu Transaction Processing System, yang kedua Knowledge Work System, yang ketiga Office Automation System, dan keempat Management Information System, yang kelima Decision Support System, dan yang terakhir Executive Support System. Adapun tujuan informasi berdasarkan fungsionalitas bisnis adalah menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan, serta menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Proses manajemen yang didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas atau perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Fungsi sistem akuntansi adalah mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, dan melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama, sistem buku besar atau pelaporan keuangan, sistem pemrosesan transaksi, dan sistem pelaporan manajemen. Tujuan sistem informasi akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh aktivitas yang disebut pemrosesan informasi. Yang kedua, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, mengenai masalah keuangan. Adapun fungsi sistem informasi keuangan yaitu untuk menentukan hasil daripada pelaksanaan operasi perusahaan, untuk mengikuti jalannya harta dan utang perusahaan, dan untuk mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan. Adapun tujuan sistem informasi keuangan adalah sistem informasi keuangan yang disusun itu harus memenuhi prinsip cepat. Yang kedua, sistem informasi keuangan yang disusun itu harus memenuhi prinsip aman, dan sistem informasi keuangan yang disusun itu harus mempunyai prinsip yang murah. Yang ketiga, sistem informasi manufaktur. Manufaktur dalam arti yang paling luas adalah proses-proses mengubah bahan mentah menjadi barang yang berguna atau produk. Ruang lingkup sistem informasi manufaktur meliputi sistem perencanaan manufaktur, rencana produksi, rencana tenaga kerja, rencana kebutuhan bahan baku, dan sistem pengendalian manufaktur.
Yang keempat, sistem informasi pemasaran. Jika didefinisikan dalam arti luas, sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui perciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Adapun komponen sistem informasi pemasaran adalah komponen input pemasaran, yang kedua komponen model pemasaran, yang ketiga komponen basis data pemasaran, dan yang keempat komponen output pemasaran. Yang kelima, sistem informasi sumber daya manusia. Hubungan antara teknologi dan sumber daya manusia sangat erat kaitannya. Dengan berkembangnya teknologi, maka akan mengefisienkan tenaga manusia dalam proses operasi suatu perusahaan. Dalam hal ini, harus ada sinkronisasi antara tenaga kerja manusia dengan perkembangan teknologi supaya peran tenaga manusia tidak tergantikan oleh teknologi yang ada. Adapun fungsi sumber daya manusia memiliki 4 kegiatan utama. Yang pertama, perekrutan dan penerimaan, yang kedua pendidikan dan pelatihan, dan yang ketiga manajemen data, dan yang keempat perhentian dan administrasi tunjangan. Teknologi informasi atau yang diistilahkan dengan TI, teknologi informasi, adalah bagian dari mata rantai panjang dari perkembangan istilah dalam dunia SI atau sistem informasi, atau istilah AI, informasi sistem. Aturan dasar SI pada bisnis. Aturan yang pertama yaitu aturan vital. Ada 3 aturan vital agar sistem informasi untuk perusahaan bisnis, yaitu dukungan terhadap proses dan operasi bisnis, dukungan terhadap pengambilan dan keputusan oleh pegawai dan manajer, dan yang ketiga, dukungan strategi untuk keunggulan bersaing. Yang kedua, tren dominan. Tren yang dominan adalah sistem informasi. Inisiatif dan penanggung jawab tidak dilakukan hanya oleh CEO atau Chief Information Officer sendiri, tapi juga oleh Executive Board. Yang C, perlunya sistem integration. Perkembangan komputerisasi dalam suatu organisasi yang tidak bersamaan dan berpisah-pisah atau scattered, atau hambatan teknologi yang dapat diatasi oleh berbagai alat bantu atau tools yang dapat dijumpai dengan mudah oleh pemakai. Ada 5 sumber daya sistem informasi bisnis, antara lain sumber daya manusia dapat dibagi menjadi yaitu user dan pakar. Yang kedua, sumber daya hardware. Yang ketiga, sumber daya software dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu support, sistem, dan software, aplikasi dan prosedur. Dapat dibedakan menjadi 3, yaitu support system, support aplikasi, dan prosedur. Sumber daya data, dan yang terakhir sumber daya jaringan. Baik, itulah materi yang sempat saya bahas mengenai fundamental sistem informasi bisnis. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.